الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul ya pada malam hari ini. Saya kedatangan tamu nih, orang-orang tua saya nih jauh-jauh nih datang kemari hendak bercerita-cerita ya Pak ya. Ya. Tapi sebelumnya kita sapa-sapa dulu teman-teman kita, saudara kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurukum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allahumma ja'alna min syuhada'il haqq al-qa'imina bil. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih dapat diberi kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita harapkan penuh berkah ini. Jadi ini Pak, kita bercerita-cerita saja nih ya. Mungkin ada yang mau disampaikan. Langsung saja nih kenalan Bang Aden semua nih ya? Iya. Iya, oh. Bang Aden ini banyak bawa teman ini kemarin. Kemarin yang dibawanya ada Bang Rijal, Bang Amar, ada Wanto. Ini Pak bisa perkenalkan siapa namanya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Anus Marwanin. Saya salah seorang staf atau guru di SMK Sinar Husni di Kota Medan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini? Perkenalkan Ustaz, saya tentu Iya. dari Aceh ini Ustaz, kebetulan agak sedikit jauh. Oh iya. Jauh ya dari Aceh. Dari Aceh. Oke. Bapak? Saya perkenalkan diri saya Ustaz. Iya. Nama saya Daniel. Iya. Memang saya pun agak jauh juga nih Ustaz. Saya tinggal di Tanah Karo. Oh iya. Dari Tanah Karo ya. Tapi nggak apa-apa ya nunggu lama ya, karena memang di sini saya bisa nerima tamu itu kalau pada saat-saat malam begini gitu. Seperti mungkin Bang Aden udah paham ya, udah disampaikan. Dan di depan pun nanti itu pasti diberitahu. Oke, langsung saja mungkin ada yang mau ditanyakan atau kita mau bercerita-cerita. Ya, silakan. Gimana bagusnya Ustaz? Gimana bagusnya ya? Nggak, memang di cerita canda saya yang selama ini tuh saya mengambil cerita cahaya nur dari Allah. Jadi ada bahasa-bahasa yang mungkin bapak-bapak jarang didengar atau tidak
pernah diketahui. Nah, itulah namanya yang kita bilang cerita akhir zaman itu. Memang dia tidak pernah terdengar mungkin sebelumnya gitu. Tapi ini mau kita perdengarkan. Mungkin dari cerita yang sudah saya sampaikan kemarin atau berita yang saya berikan kemarin itu ada hal-hal yang ingin mau dipertanyakan. Silahkan kalau ada. Terima kasih Ustaz. Saya mendengar dan melihat konten beberapa hari yang lalu, Ya, di dalam konten yang ke-17 atau berapa yang kalau nggak salah saya. ya, Di sana disampaikan bahwasanya saya baca, apa ya? ya, Kira-kira gini keterangannya. Ustaz kemarin menjelaskan tentang status dan gelar-gelar khalifah di masa Nabi Allah. ya, Dan Ustaz katakan Rasul Allah di awal, Nabi Allah, dan Rasul Allah di akhir adalah Mahdi alaihissalam. Yang jadi pertanyaan saya, di masa Rasulullah di awal, Nabi Allah Muhammad SAW memiliki sahabat yang digelar ahli sufa. ya. Apakah di masa Rasulullah di akhir, yaitu Mahdi Allah atau Al-Mahdi alaihissalam, ada juga sahabat yang bergelar ahli sufa seperti tadi Ustaz? Iya. Ahli sufa ya. Ahli sufa itu sahabat-sahabat Rasulullah yang berada di sekitaran Masjid Nabawi. Dikala itu sahabat-sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, mereka itu berada di sekitaran Masjid Nabawi itu, sehingga mereka itu sangat dekat kepada Rasulullah dan mereka itu banyak mewariskan hadis karena mereka hubungannya itu sangat dekat. Jadi ahli sufa itu sehari-hari mereka memang tinggalnya itu ya di Masjid Nabawi itu gitu. Jadi makannya, tidurnya gitu. Mereka makannya itu bahkan karena mereka memang tidak memiliki tempat tinggal, terkadang makannya itu diantar oleh sahabat-sahabat yang lain yang memang dia sifatnya dermawan, bahkan dari Rasulullah sendiri gitu. Makan bersama Rasulullah gitu. Nah, pertanyaannya Bapak katakan apakah di masa Nabi Allah itu sama seperti di masa di akhir Rasulullah, Mahdi Allah atau Al-Mahdi alaihissalam? Yes. Kalau dikatakan ya ada gitu. Cuman yang harus diketahui begini, Masjid Nabawi di Madinah sana itu ditunjuk oleh dan sudah diyakin tuh bahwa istana putihnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau mau menyamakannya itu berarti apakah pertanyaannya lagi gitu? Apakah Mahdi Allah alaihissalam itu memiliki istana gitu? Iya. Ada ustadznya gitu ya? Ada. Tapi hanya orang-orang yang tertentu saja yang mengetahuinya dan orang-orang yang diizinkan saja yang bisa masuk ke dalamnya. Jadi di dalam di sekitaran istana Mahdi Allah itu memang ada orang-orang yang dekat dengannya, yang sangat menjunjungnya itu berada di sekitaran situ gitu. Mereka bertinggal di situ gitu. Terkadang ya mereka kehidupannya hampir mirip sekali dengan ahli sufa itu. Kenapa? Masjid Nabawi atau tempat yang kita bilang istananya oleh Rasulullah itu tempat madrasah awal gitu. Tempat di mana mereka belajar langsung kepada seorang nabi. Nah, begitu juga di akhir gitu. Bertemu dengan seorang Mahdi Allah, mereka bisa langsung belajar, langsung bisa bertemu dan melihatnya gitu. Ciri-ciri istananya seorang Mahdi Allah itu ya di depannya ada sungai yang mengalir, pohon tumbuh di sekitaran binatang-binatang peliharaan itu ada gitu. Karena itu mencirikan begini,
kalau kita bercerita tentang ketuhanan, itu pasti ceritanya keseimbangan. Kalau ada kerajaan Tuhan di langit, bahasanya, kerajaan Tuhan ada juga di bumi. Kalau di bumi yang menjadi rajanya ya Rasul Allah itu. Itulah dibilang dia suatu sebuah kerajaan, makanya ada istana. Makanya orang yang tinggal dekat di istana itu yang disebut namanya ahli sufa gitu. Mereka itu tidak banyak memiliki keluarga gitu di sekitarnya, tapi keluarga mereka, saudara mereka ya yang seakidah dengan mereka saja, yang bersama Rasulullah itu aja gitu. Mereka bekerja sehari-hari di sekitaran istana itu saja gitu. Mereka belajar, makannya gitu. Jadi kalau ditanya ada gitu. Tapi dibilangkan apakah sama dia disebut dengan ahli sufa? Yang pastinya mereka itu dekat, yang bertinggal di tempat itu. Kan tidak mungkin ada, Pak. Istilahnya gini, ada tempat, tidak ada yang menempatinya gitu. Kalau ada rajanya, pasti ada orang-orang yang bersama raja itu gitu. Yang mengurusinya, yang membantu, yang mendampinginya, begitu. Jadi gitu dia. Ahli sufa yang di akhir-akhir sekarang ini mungkin ya ceritanya hampir semirip-mirip itu saja. Karena apa? Karena memang dari turunan para sahabat Nabi itulah yang setia pada akhirnya akan yang mengikuti kepada Rasul Allah di akhir. Makanya di situ ayatnya dia tidak terpisah dengan pemisahan huruf waw, tapi pemisahannya itu dengan huruf nun. Nun itu seperti perahu, ada titik di tengahnya sehingga itu nanti dari keturunan yang sama. Makanya dibilangkan as-sabiquna awwalun itu Nabi dan para sahabatnya. As-sabiquna akhirun itu Mahdi Allah dan para sahabatnya. Kan dia memiliki sahabat juga gitu. Jadi dia begitu. Berarti sama Ustadz ya? Sama. Dari turunan yang sama itu juga. Yang pasti mereka itu mencirikannya dalam suatu kelompok kaum. Kalau dulu membilangkannya di Madinah ahli sufa itu kaum Ansor. Kaum Ansor, kalau yang dia datang menjadi ahli sufa itu awalnya mereka itu kaum muhajirin gitu. Mereka seperti menumpang di situ. Hidup bersama itu. Jadi kehidupan mereka sehari-hari itu sama. Jadi pertanyaan Bapak itu saya bilang insya Allah itu ada semirip-mirip itu juga. Cuman mungkin masanya aja yang berbeda. Ingat, karena pertanyaan Bapak itu kita buka sedikit rahasia masa. Setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Jadi gitu ya. Setiap orang ada masanya. Setiap masa pasti ada orangnya. Nah, begitulah. Kalau dulu ada, berarti sekarang ada. Kalau Nabi Allah di awal itu seorang Rasul, di akhir juga Mahdi Allah itu juga dia seorang Rasul. Kalau Nabi Allah memiliki sahabat, berarti di akhir juga memiliki sahabat. Itu sama. Gitu dia. Gimana? Pak Anto, Pak Daniel? Kira-kira ada hal-hal yang mau kan? Bisa. Iya, Ustadz, begini juga saya mau bertanya nih Ustadz. Ya, silakan. Saya juga sering pernah lihat konten-konten dan mendengar Iya. yang sering Ustadz sampaikan. Jadi ada yang mau saya tanyakan ini Ustadz. Ya, silakan. Ustadz dulu juga pernah menjelaskan Ya. tentang perihal akhir zaman. Ustadz mengatakan yang hidup di akhir zaman itu banyak, tapi orang yang akhir zamannya yang sedikit. Nah, itu gimana sebenarnya itu? Ya, udah banyak jadi sedikit gitu ya. Iya. Jadi gini, Misteri Ustadz. masih misteri ya? Misteri Ustadz. Oke, jadi gini. Orang yang hidup di akhir zaman itu banyak, tapi orang akhir zamannya yang sedikit, gitu kan bahasa ya. Jadi di situ ada domir yang mengkhususkan akhir zamannya, ya. Jadi yang sebenarnya orang yang hidup itu siapa saja yang hidup di kala itu. Nah, kalau berkaitan dengan akhir zaman, berarti itu masa kepemimpinan akhir zaman. Jadi orang akhir zamannya
itu yang ikut bersama pemimpin akhir zaman itu. Makanya kan udah saya bilang, setiap masa itu ada orangnya. Kalau di awal itu Nabi dan para sahabatnya. Kalau di akhir cerita ketuhanan itu Mahdi Allah dan para sahabatnya. Jadi orang akhir zaman, orang yang hidup di akhir zaman itu banyak. Itulah manusia sisa-sisa masa. Berarti beda Ustaz ya. Beda lah. Akhir zaman sama yang hidup. Kalau orang akhir zamannya itu, mereka itu orang yang menjalani cerita akhir zaman itu. Mereka lah yang mengikut bersama pemimpin akhir zaman itu. Kadang berbahasa itu kan tidak semudah itu. Inilah namanya tata bahasa, ada dia kata bahasa. Kalau kita mentata bahasa itu supaya nanti orang yang mendengar itu kalau memang dia bertanya itu kembali kepada dia, sesungguhnya itu ilmu itu sudah dibuka. Kenapa? Setiap pertanyaan itu ada jawabannya. Iya. Gitu. Jadi gini, orang yang hidup di akhir zaman itu itulah manusia sisa-sisa masa. Sisa masa siapa? Sisa masa dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatibul anbiya Muhammad al-Mustafa. Ini semua memiliki masa yang mereka punya pengikut, umat bahasa di kala itu. Makanya orang akhir zaman itu sisa-sisa masa dari nabi-nabi itu. Berarti dikumpul semua gitu Ustaz. Terkumpul dia di akhir zaman ini gitu. Jadi kenapa dibilang sisa-sisa masa? Yang kalau dia umat itu pasti selamat. Umat Nabi siapa aja pasti selamat. Tapi kalau yang tidak berkeyakinan di kala itu mereka menentang Nabi atau tidak beriman kepada nabinya di masa itu, inilah sisa-sisa umatnya yang hidup saat sekarang ini. Jadi nggak usah heran kalau ada di saat sekarang ini ada orang laki-laki suka kepada laki-laki, ada orang yang memiliki harta yang suka memamer-mamerkan harta, jabatan selalu diperebutkan. Padahal tujuan penciptaan manusia itu tidak seperti itu. Nah, sedangkan orang akhir zamannya di situ ada domir. Ya, kalau orang akhir zamannya itulah orang yang hidup bersama pemimpin akhir zaman itu tadi. Mereka itulah yang menjalani cerita akhir zaman itu. Berarti mereka itulah orang-orangnya Mahdi Allah itu atau Al-Mahdi alaihissalam. Karena kalau di awal orang misalnya contoh gini, kalau ada awal ada akhir gitu ya. Kalau di awal siapa orang-orangnya Nabi itu? Ya para sahabatnya itu gitu. Kalau di akhir siapa orang akhir zamannya itu? Nah, kalau di awal Nabi kan dibilang kan, berarti kalau di akhir Mahdi Allah. Jadi orang-orangnya bersama Nabi itu sahabatnya Nabi. Kalau orang-orang yang bersama pemimpin akhir zaman, itulah orang-orang akhir zamannya. Gitu. Itulah sahabat Mahdi Allah itu. Paham? Bisalah dimengerti ya. Jadi kenapa dia dikatakan sisa-sisa masa? Iya, dia terkumpulnya itu tidak berkelompok-kelompok. Misalnya contoh, ini sisa umat Nabi Isa, ini sisa umat Nabi Musa, ini sisa umat Nabi Daud. Dia berkumpulnya menjadi satu. Makanya jumlah manusia ini kan udah miliaran sekarang. Sedangkan orang akhir zamannya itu mungkin saja ya mungkin ribuan aja gitu. Jadi mereka sangat sedikit. Makanya hidup mereka di akhir. Makanya diterangkan di awal, wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Itulah dia. As-sabiquna awalun itu Nabi dan para sahabatnya. Itulah mereka terdahulu beriman. As-sabiquna akhirun itu was-sabiquna as-sabiqun. Ingat, sabiqun di awal itu mencirikan suatu tanda suatu orang yang dia terdahulu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kenapa di situ sabiquna itu disambung dengan hurufnya tidak waw? Tidak wasabikun, tidak begitu. Ada kalau waw itu dalam Quran itu waw atop, mengikut gitu.
Tapi di sini tidak. Wasabiquna sabiqun, ada huruf nun di situ yang menyatukan antara awal dan akhir. Berarti memang masih dari turunan yang sama. Mereka itu sudah difatwa, sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah, mereka itu didekatkan sama Tuhan. Orang-orang yang dekat sama Tuhan siapa? Yaitulah orang-orangnya Nabi, Rasul Allah, orang-orangnya Mahdi Allah, Rasul Allah itu. Itu orang-orang yang didekatkan dengan Tuhan mereka. Karena mereka menerima ilmu ketuhanan. Gitu. Jadi itulah makanya ada hadis sabaqal mufaridun. Nah, ini pernah saya janjikan bahwa ini mau dibahas. Sabikun itu di situ ada alif lam yang mengkhususkan. Yang mengkhususkan apa? Yang mengkhususkan mereka terdahulu beriman, ya. Munfaridnya mereka itu terpisah dari siapa? Mereka ini terpisah dari leluhurnya di awal. Makanya sabaqal mufaridun. Kaum mufaridun itu telah mendahului. Sebetulnya yang sabaqal mufaridun itu siapa? Nah, itu siapa? Yang sabaqal mufaridun itu yang menang maju terdahulu itu adalah Allah. Karena mereka al-mustahtaruna fi zikrillah, mereka itu sangat mencintai Allah dengan selalu berzikir menyebut namanya. Mereka itu diikutkan kepada orang-orangnya Allah gitu. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa berzikir menyebut nama Allah, yang ikut bersama Rasulnya. Karena mereka dalam penyebutannya itu atas dasar perintah amar. Yang mendapat perintah amar itu adalah seorang Rasul Allah di akhir, yaitu Mahdi Allah. Nah begitu. Jadi dapatlah dicirikan. Nah makanya dibilang bahwa mereka itu munfarid, terpisah. Mereka berdiri sendiri. Mereka itu terpisah dari siapa? Mereka itu terpisah dari leluhurnya di awal. Makanya dibilang sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Dan banyak dari yang awal, sedikit dari yang akhir. Yang akhir inilah orang-orangnya pemimpin akhir zaman. Itulah orang akhir zamannya yang abang maksud. Gitu. Paham ya Pak? Iya. Mengerti ya? Iya. Jadi orang yang hidup di akhir zaman banyak, tapi orang akhir zamannya yang sedikit. Siapa orang akhir zamannya itu? Kan ada domir di situ. Domir itu menunjukkan kepada mereka itu yang mengikut pemimpin akhir zaman. Mereka lah yang menjalani cerita akhir zaman. Apakah orang tahu apa sebenarnya cerita akhir zaman ini? Cerita akhir zaman ini ceritanya yang berkaitan dengan zikirnya menyebut nama Allah, Allah, Allah. Itu kan perintah amar di dalam Al-Quran. Belum ada Rasul Allah di awal mengajarkan cara menyebutnya itu. Tapi kok tiba-tiba dia muncul ada. Berarti sudah adalah laqad ja'akum itu datang. Rasulun min anfusikum. Datang seorang Rasul kepada kamu dari kaummu sendiri. Di akhir zaman itu yang berzikir menyebut nama Allah, Allah itu kaumnya kaum apa? Kaum yang bersama pemimpin akhir zaman itu apa? Makanya dikaitkan dengan sabaqal mufaridun. Kaum mufaridun nama mereka itu. Kaum yang senantiasa azakirunallaha katsiran wa zakirat. Mereka itu laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah, Allah, Allah. Mereka itu al-mustahtaruna fi zikrillah. Yad'u ilallah qiyamatil khifafa. Mereka itu sangat mencintai Tuhan mereka dengan berzikir menyebut namanya. Nanti mereka menghadap Allah kifafa, ringan tanpa beban dosa pada hari kiamat. Itulah orang-orang akhir zaman itu tadi. Beda ya dengan orang yang hidup di akhir zaman ya. Jadi kalau ada orang, jadi saya orang akhir zaman, kata siapa? Gak bisa dia mengaku-ngaku. Kullu say'in sababun, kullu say'in alamah, kullu say'in adabun. Setiap-tiap perkara ada sebabnya. Kenapa dia dikatakan mereka itu orang akhir zaman? Kullu say'in alamah. Setiap-tiap perkataan ciri itu dia ada tanda alamatnya gitu. Apa tanda alamatnya? Mereka juga memiliki simbol-simbol. Apa simbolnya? Nah, gimana tuh Ustaz? Apa sih kalau boleh, cerita Ustaz? simbol nantilah. Itu nggak bisa di dalam cerita ini. Kita harus ceritanya berdua aja nanti ya Pak ya. Atau kita berdua-dua aja. Kalau mau cerita tentang simbol. Pasti simbol di awal itu kalimatnya la ilaha illallah. Simbol di akhir kalimatnya Allah. Allah yang mana? Gitu. Allah kan taunya itu 99 namanya, sebutannya Asmaul Husna itu ada 99.
9 nama-nama Allah itu. Kan ada nama Allah yang selain dari itu, yang mungkin orang tidak banyak tahu. Kalau dia orang akhir zaman, dia tahu itu pasti. Gitu Ustaz ya. Iya, tahu dia. Itu salah satu ciri. Ya kan mereka ulaikal muqarrabun. Mereka itu orang yang didekatkan sama Tuhan mereka. Artinya mereka itu mengenal diri mereka siapa yang mereka sanjung, yang mereka agung-agungkan. Ya itulah Rasul Allah itu, Mahdi Allah itu, atau Al-Mahdi alaihissalam itu. Mereka punya orang-orangnya juga. Gitu. Ngerti ya? Itulah orang akhir zaman tuh ya, Pak. Ya, Pak ya. Gimana Pak Jadi, Daniel Ustaz, yang dari gimana? Ada tadi apa namanya? Waktu sebelum penjelasan sebelum ini, Iya. orang-orang yang hidup di akhir zaman kan gitu. Iya. Kan kumpulan dari beberapa. Sisa-sisa masa ya. Bisa nggak kita mengetahui ini orangnya dari zaman Nabi ini gitu? Bisa Oh, sebetulnya. ini dari Nabi ini gitu. Bisa ya, bisa Pak. Dia dilihat dari karakter perangi dirinya. Oh, iya. Dia dominannya kemana gitu. Contohnya di masa umat ini paling enak melihatnya umat Nabi Lut. Pernah tahu Nabi Lut itu kan mereka tuh kaum Sodom namanya. Kaum Sodom itu yang laki-laki suka kepada laki-laki sehingga kaum itu dibinasakan. Kenapa? Karena perbuatan mereka itu sangat dimurkai Allah. Gitu. Jadi kalau mau lihat ada yang setipe itu bisa dijadikan itu. Oh, ini sisa umatnya nih. Tapi kalau umatnya dia bagus. Artinya mereka itu lurus-lurus aja gitu. Kalau udah kata sisa umat ini pasti yang merusak. Sisa Ustaz ya. Iya, sisanya ya. Ingat ya, sisa-sisa masa. Makanya saya bilang manusia sisa-sisa masa itu yang merusak. Makanya janganlah jadi orang yang merusak gitu. Makanya selalu kita diapakan begitu, diingatkan. Kayak makanan sisa Ustaz ya. Iya, udah nggak enak ya, bisa aja. Oke, mana tahu Pak Daniel ada yang mau ditanyakan silakan. Ini ada saya tanya sedikit Ustaz. Iya, banyak pun nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan. Ya, Saya ada mendengar iya. ustadz-ustadz atau ulama Bukan saya ya, di luar sana ya. di luar sana Iya. dengaran itu, pendengaran dari ceramah-ceramah ustadz ya kan? Iya. Dan kiai menerangkan tentang perihal hadis sabaqal maut, hadis berbaiat, Oh, walaupun merangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah khalifah Allah Al-Mahdi. oh ya itu hadis yang dari Sunan Abu Daud ya. Jadi gini, hadis itu mengisyaratkan atau menekankan, menyuruh supaya seandainya apabila kita hidup bersama di masa Al-Mahdi itu, maka kita disuruh berbaiat. Gitu, mengikutlah bahasanya. Artinya berbaiat itu dia menyaksikan. Tapi makna yang lain ada juga. Jadi kenapa dibilang ikutlah dengannya walau merangkak di atas salju gitu. Iya. Karena sesungguhnya dia itu khalifah Allah Al-Mahdi gitu kan. Iya. Artinya kenapa setiap nabi disebut alaihissalam, Iya Ustaz. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi alaihissalam, Mahdi Allah alaihissalam. Kenapa begitu? Ada makna-makna yang di luar dari makna aslinya. Makna aslinya semoga Allah merahmatinya gitu kan. Semoga Allah selalu berselawat dengannya gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendapatkan keselamatan gitu kan. Yang paling benar sekali secara makna, kalau orang, kenapa tadi disuruh berbaiat ya? Kepada Mahdi Allah alaihissalam. Kalau orang mengikut kepada label yang namanya alaihissalam, itu orang itu pasti selamat. Makanya disuruh ngikut. Itu tidak sembarangan memaknai gelar itu gitu. Siapa orang yang mengikut kepada Nabi Allah alaihissalam atau Mahdi Allah alaihissalam, itu orang yang mengikut itu dia pasti selamat. Kalau orang yang sudah mengikut, yang maksud di hadis itu berbaiat, mereka itu yang sudah mengakui. Tapi ada makna lain lagi, Pak. Berbaiat itu artinya itu sebetulnya bukan bahasa yang sangat ringan. Itu sebenarnya bahasa yang sangat, kalau kita bilang bahasa yang
menyanggupi dirinya siap. Siap apa? Karena kata berbaiat itu dia tanggung menanggung sebenarnya. Tanggung menanggung itu, bisa nggak kira-kira orang yang berbaiat itu menanggung perihal apapun di dalam kehidupan seorang Rasulullah? Nanti Rasulullah juga menanggungnya. Artinya gini, kalau Nabi Allah, Rasul Allah itu kan tidak diwajibkan untuk mencari nafkah, bekerja. Itu ada hukum yang mengatakan itu bahkan tidak boleh. Bahkan orang yang bersamanya itu kalau melihat seorang Rasul Allah setelah diangkat menjadi nabinya atau mahdinya, itu wajiblah orang yang berbaiat itu, yang meyakininya itu, menanggung semua cerita kehidupannya gitu. Baik itu perihal kebutuhan sehari-hari, kebutuhan apapun yang mau dibikinnya itu harus dia ditanggung atau didukung gitu. Makanya orang yang berbaiat itu menanggung perihal perkara di dunianya, sehingga nanti Rasulullah itu menanggung mereka di akhiratnya. Arti berbaiat, dibaiat itu orang yang tanggung menanggung. Bukan sembarangan itu sebetulnya. Berat juga Ustadz ya. Berat lah. Makanya ketika kita, contoh gini, ketika kita sudah menerima Islam, mengakui bersahadat, sebetulnya kita sudah menanggung. Menanggung apa? Menanggung tanggung jawab yang ada dalam perintah Islam itu tadi. Wa iqamus shalah, mendirikan sholat. Wa ita'uz zakat, itu udah kita menanggungnya gitu. Tapi kalau kita katakan sudah kita berbaiat kepada sosok seorang Rasul, itu sudah siaplah orang-orang itu. Sebagaimana pendahulu-pendahulu kita di awal, leluhur-leluhur kita itu, para sahabat Nabi Allah itu, mereka yang menanggung semua cerita kehidupan Nabi, dari makannya, pakaiannya, kendaraannya, rumahnya. Nah gitu. Itulah kata berbaiat itu. Walaupun merangkak di atas salju, itu tandanya apa? Jangankan merangkak, jalan saja kita di atas salju itu sulit. Itu artinya memang tidak semudah seperti yang dibayangkan mengikut seorang Rasul Allah itu. Jadi wajar mereka mendapat ganjaran, gelar-gelar yang mulia di sisi Tuhan. Mereka itu dirahmati Allah. Tuh, kata berbaiat itu tadi Pak Dani. Bisa nggak kira-kira kita menanggung itu tadi? Kalau sendiri, satu untuk air minumnya saja bisalah mungkin ya kan. Makannya, yang lain-lain. Makanya disitulah orang yang meyakini itu kan nggak satu dua orang, ada beberapa orang. Ayolah bersama-sama. Sebagaimana dulu kadang pun ya, karena kewelas kasihan seorang Rasul Allah itu, kadang malah Rasulullah itu yang menanggung perkara dunianya. Itulah tadi ahli sufa yang Bapak pertanyakan itu. Kadang ahli sufa yang berada di sekitar istana-istana Rasul itu, atau kalau di awal Masjid Nabawi bilangnya, kalau di akhir istana Mahdi itu bahkan makan mereka itu hampir setiap hari ya dari Rasulullah itu juga. Itu sebetulnya bahasa, itulah tadi, orang yang betul-betul dia bersama Rasul itu sama seperti orang yang bertarekat yang saya ceritakan di awal. Mereka itu sudah siap mewakafkan seluruh waktu, harta dan tenaganya untuk seorang Rasul junjungannya. Jadi kata berbaiat itu yaitu tadi, seolah-olah dia menanggung, seolah-olah jadinya menanggung perihal perkara dunia seorang Rasul itu, nanti di akhirat pasti Rasul itu yang menanggung. Itulah katanya pembelaan syafaat itu, diselamatkan mereka. Gitu, paham lah Pak ya. Tadi tidak, makanya itu dikiaskan dengan walau merangkak di atas salju itu karena memang sulitnya. Berat Ustaz ya, berat sekali. Iyalah Bang Aden, kalau nggak berat nggak mungkin banyak yang mengikut, makanya jumlahnya sedikit. Wa qalilum minal akhirin, sedikit mereka yang akhir itu gitu. Jadi mungkin perkara itu kita harus tahu. Kata berbaiat berarti dia mengakui kepada junjungan Rasulnya bahwa inilah seorang Rasul Allah yang aku kalau mengikutnya aku pun menjadi selamat. Makanya gelar alaihissalam itu bukan main-main itu. Paling kalau ulama-ulama atau syekh atau apa, paling gelarnya rahmatullah alaih, yang dirahmati Allah, mendapat kebaikan ilmu saja. Tapi kalau udah gelarnya alaihissalam, ya kan? Mahdi Allah alaihissalam, Al-Mahdi alaihissalam, atau Nabi Allah alaihissalam, ini siapa orang yang mengikutnya salam, selamat. Gitu dia. Jadi kalau mau berbaiat memang harus itu, wajib itu seharusnya itu secara hukum, agar dia wajib selamat gitu.
mengikut. Cuman kata berbayat itu kita memang harus sudah siap mewakafkan waktu, harta dan tenaga kita untuk bersama seorang Rasul itu tadi. Sesuailah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Mau nggak kita membaginya gitu? Mau Pak? Iya, siap. Siap? Ya. Siap ya? Ini siap apa nih? Siap maju atau siap mundur nih? Maju. Siap nih banyak soalnya kan? Siap maju. Nah, gimana Bang Aden, ada juga yang mau dipertanyakan? Bang Aden nih udah bawa, nanti siapa lagi yang abang bawa nih? Ustaz, Ah, ada iya. bahasa atau kata-kata sedikit itu maksudnya bisa diketahui angka-angkanya berapa. Jumlahnya? Iya. Oh iya. Kan kalau sedikit kan kita nggak sedikit dari yang banyak, bisa sedikit juga. Iya. Sedikit dari yang banyak, banyak juga. Iya. Kalau sedikit dari yang sedikit, sedikit juga. Jadi gitu. Karena memang yang maksud Bapak itu angka atau jumlahnya itu ada. Oh, ada itu ya. Iya, itu tetap jumlah itu ada. Jadi orang-orang yang bersama Rasul Allah itu, yang dalam jangkauan dia mengenal dan saling mengenal bahasa, itu ada jumlahnya. Sebetulnya orang-orangnya sudah ada, karena sudah diceritakan. Orang-orang akhir zaman itu sudah ada, kaum mufaridun itu sudah ada. Cuman tinggal menentukan jumlahnya saja. Cuman yang menentukan jumlahnya, berdoalah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faqtubna ma'asyahidin. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami, dikelompokkanlah kami ke dalam kelompok orang yang beriman, dan tuliskan, dicatat. Itu sebetulnya dicatat gitu. Jadi jumlahnya itu tercatat gitu. Sebagaimana riwayat-riwayat sebelumnya, contohnya ya. Contoh, waktu kapal Nabi Nuh berangkat, itu kan sahabat-sahabat yang meyakini Nabi Nuh itu yang naik ke kapal itu jumlah orangnya ada dan dia tercatat. Waktu di masa Nabi Allah Musa alaihissalam, itu yang menyeberangi lautan itu, yang waktu terbelah, itu jumlah orangnya ada dan dia tercatat. Tuh, pasti Nabi Allah Musa alaihissalam itu mengenalnya. Baru orang yang ikut bersama Nabi Daud ya, ketika perang melawan Raja Jalut bersama Raja Talut, itu jumlahnya juga tercatat. Gitu, jumlah-jumlah itu tercatat yang bersama Nabi Allah itu. Juga bersama Nabi Muhammad SAW, jumlah seluruh sahabat Nabi itu di situ dicatat. Kalau yang pernah saya ketahui, seluruhannya itu 124.000 sahabat Nabi. Nanti ada sahabat Badar tercatat, ada sahabat Uhud tercatat, ada sahabat yang menjadi khalifah tercatat, ada sahabat yang dijamin masuk surga tercatat. Semuanya itu tercatat. Yang mencatat siapa? Itu tadi yang bergelar alaihissalam atau sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau Bapak mau dicatat, ikut kepada yang bergelar alaihissalam. Karena apa? Itulah tanda isyarat. Tanda isyarat kenapa dibilangkan sisa-sisa masa? Karena memang ada hadis mengatakan seperti itu, gambaran makna hadisnya. Iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah wa iftaraqatin nasara ala snataini wa sab'ina firqah wa satabtariku hadhil ummatu ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidatan man hiya sabah. Ya, qala Rasulullah, man kana mislihi alaihi ma ana alaihi wa ashabi. Itu dibilangkan kaum Yahudi terpecah menjadi 71, kaum Nasrani terpecah menjadi 72. Dan umatku, kata Nabi, sisa umat dari sisa umat Nabi itu terpecah menjadi 73. Kulluha, semuanya masuk ke dalam neraka illa wahidatan, kecuali satu saja. Nah, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Siapa saja yang mengikut itikat sama seperti aku dan para sahabatku. Itu memang nggak bisa diganggu gugat lagi, dia sudah tanzil. Sudah tanzil itu sudah ditetapkan oleh Nabi cerita itu. Yang mengikut itikat Nabi dan para sahabatnya siapa? Kalau dibilang yang di akhir setelah terpecahnya itu. Kalau saya bilang ya Mahdi Allah alaihissalam itu ceritanya. Mereka itu, karena mereka itu yang sama katanya. Mana ada ulama-ulama atau
kelompok-kelompok yang sama seperti Nabi, nggak ada. Yang sama seperti Nabi itu ya Rasulullah itu juga. Dia memiliki kan yang sama mengikut itikat seperti aku dan para sahabat. Berarti bahasanya sama Ustaz ya? Iya, kata sama itu contoh lagi gini. Andaikan dunia ini tinggal sehari lagi, maka Allah akan panjangkan hari itu, sehingga diutus kepadanya sosok seorang laki-laki dari keturunanku, namanya sama seperti namaku, nama ayahnya sama seperti nama ayahku. Dia datang memenuhi penduduk langit ini dengan keadilan yang sebelumnya itu dipenuhi dengan kezaliman. Kata sama di situ, memang orang menganggap namanya Muhammad. Ya Muhammad itu kan seorang rasul. Jadi kalau dikaitkan kan samanya nih. Muhammad di awal misalnya, Muhammad dulu maksum. Di akhir juga Muhammadnya maksum. Harus begitu, kalau nggak bisa. Kenapa? Karena kata maksum itu dia terpelihara. Artinya terpelihara itu dia udah diampunkan. Dari yang dulu sampai yang akan datang sudah maksum, terpelihara, terjaga, suci dia gitu. Ada nggak kira-kira gitu? Nah gitu. Kalau ada itu dia. Payah juga nyari Ustaz ya? Ya payah lah. Tapi nggak payah-payah kali juga Bang Aden. Kalau memang berizki jumpa itu gitu. Banyak-banyak aja berzikir menyebut nama Allahnya. Nah gitu. Supaya apa? Agar supaya minat zulumati ilan nur. Mereka ini kan seorang Rasul Allah yang memegang bahasanya itu yang nur ala nur itu semuanya itu ada pada mereka di masanya. Semua segala nur kecahayaan semua itu ada pada mereka. Untuk sampai kepada nur ala nur itu tidak cukup dengan pemahaman ilmu. Ingat itu. Dia harus minat zulumati ilan nur. Dia harus ada pijakan tangga. Yang nur itu memang diberikan pada seorang hamba itu oleh Tuhannya. Makanya Tuhannya itu yang menunjuki jalannya. Itu sudah diisyaratkan dalam suatu penggambaran ayat. Makanya dikaitkan dengan cerita akhir zaman. Kan sudah saya bilang, cerita akhir zaman itu kan zikirnya Allah, Allah. Itu perintah Allah di dalam Quran. Contoh nih ayatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Minadz zulumati ilan nur. Apa dia supaya dapat dia di minadz zulumati ilan nur oleh Tuhan? Karena mereka di awal sudah menjalankan perintah. Apa perintahnya? Ya ayu, itu kan fi'il amar. Fi'il kata perbuatan yang memerintahkan. Apa perintahnya? Banyak berzikir menyebut nama Allah, Allah, Allah. Ya ayyuhalladzina amanu zikron kasiron. Dan kalau dia sudah banyak berzikir menyebut nama Allah, Allah, dia akan mendapat perintah tasbihat lagi dari pemimpinnya itu. Dari perintah tasbihatnya itulah karena dia sudah memenuhi syariat atau syariat syaratnya gitu. Sudah berzikir menyebut nama Allah, mereka bertasbihat menyebut nama Tuhan mereka yang orang lain tidak tahu itu. Nah, karena mereka menyebut nama Tuhan itu, Allah meridhoinya, memberinya ampunan. Para malaikat juga memohonkan ampun buat mereka. Dan Allah mengangkat mereka, itulah tadi minat zulumati ilan nur. Tidak dengan pemahaman ilmu. Makanya saya suka mengisyaratkan begini. Orang yang mau bertemu dengan sosok seorang Mahdi Allah, ya, mau bertemu nih, jasadnya langsung gitu. Kalau dengan pemahaman ilmu Quran dan hadis yang dia ketahui, sampai kiamat pun nggak akan jumpa tuh Pak. Terkecuali kalau dia memang ada rezekinya, ada petunjuk hidayahnya, dia menjalankan perintah. Itu dia jalannya. Kan kita sudah mengingatkan itu terus. Ini sudah akhir zaman. Jadi udah mulai memahami ya masalah berbaiat. Udah siap nggak mau berbaiat? Kalau belum siap ya, siap aja lah walaupun karena itu perintah dari Nabi. Makanya kadang bahasa saya kalau didengar agak gimana ya, kok aneh-aneh. Contoh yang aneh gini, mana bisa Bapak ikut Nabi? Semua, kita kan harus ikut Nabi. Iya nggak bisa saya bilang. Kenapa? Karena kau tidak hidup di zaman Nabi.
Yang kau bisa ikutkan cakap Nabi. Apa cakap Nabi? Kau ikut Al-Mahdi alaihissalam. Iya, gitu Ustaz ya. Iyalah Bang Aden. Kalau kita seolah-olah apanya nih Bapak ini ya, apa nih Ustadz nih berkata seperti itu, tidak ikut Nabi. Ya memang betul, kau mana bisa ikut Nabi. Yang kau ikut hanya cakap Nabi. Kalau kau ikut Nabi, apa kau bisa lahir kembali ke zaman Nabi? Nggak bisa. Makanya Nabi menyuruh kau, kalau kau ikut cakapnya Nabi, ikut kepada Al-Mahdi alaihissalam. Karena dia itulah khalifah Allah di akhir zaman ini. Paham ya? Jadi nggak usah ikut-ikut. Makanya kalau ada yang terpecah belah itu udah dibilangkan Nabi dalam satu penggambaran hadisnya. Dan yang harus kita ingat, idza addamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Dan apabila umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka keberkahan wahyu akan haram padanya. Dan apabila umatku saling menghina satu dan yang lainnya, maka jatuhlah dia dari pandangan Allah. Lihat aja lah sekarang. Bukan umatnya lagi, ulamanya pun berseteru ya kan. Makanya jangan berseteru. Udah banyak aja menjalankan perintah. Sebut aja nama Allah itu. Gitu. Banyak aja berzikir menyebut nama Allah. Banyak kita beribadah, berzikir, jalankan syariat yang ada. Kan sudah enak itu. Nggak usah mengurus-ngurus yang lain. Kenapa? Kalau kita berseteru saling menghina satu dan yang lainnya, cerita benar salah. Ini sudah jatuh dari pandangan Allah. Maaf kata gini, Anda bercerita benar dan salah. Apakah Anda sudah pasti keselamatan Anda? Apakah Anda sudah ikut bersama yang menyelamatkan? Nah gitu, Bang. Kalau Anda tidak kenal kepada Mahdi Allahnya, dapat dipastikan itu, Anda tidak akan tahu siapa Dajjalnya. Seram Ustaz ya. Iyalah, bukan seram lagi Bang Aden. Memang begitunya maunya cerita Tuhan itu. Kalau orang sudah tidak tahu siapa Mahdinya, maka dia tidak akan tahu siapa Dajjalnya. Kalau orang udah nggak tahu siapa Dajjalnya, bagaimana tahu dia fitnahnya? Jangan-jangan dia pula yang menjalankan fitnah itu. Makanya terbohongi semua. Makanya ceritanya benar dan salah. Ini tak benar tak enggak? Kayak dibohong-bohongi. Sehingga berseteru. Tapi kalau dia mengikut kepada sosok Al-Mahdi alaihissalam itu, apa yang mau diperseterukan? Orang udah ada kok yang menunjuki jalannya. Kan Mahdi Allah itu orang yang mendapat petunjuk lagi menunjuki. Gitu kan? Itu makna yang enak dipahami. Jadi gitu tadi ya Pak. Jadi yang bersama Nabi juga ada sahabatnya seperti yang sudah bergelar sebelumnya kita ceritakan kemarin. Juga mereka ada juga ahli sufanya, artinya ahli yang mereka hidup tinggal bersama Mahdi Allah itu di sekitaran istananya, di dalam maupun di luar gitu. Kalau dulu di awal di Masjid Nabawi itu tadi, itu istana putihnya Rasulullah itu. Nah, jadi kalau yang abang maksudkan tadi tentang orang akhir zamannya, tentang orang yang hidup di akhir zaman itu tadi. Kalau orang akhir zaman itu kenapa dibilang banyak? Iya, karena mereka itu adalah manusia sisa-sisa masa. Sedangkan orang akhir zamannya ada domir di situ, mereka yang mengikut pemimpin akhir zamannya. Kalau ditanya siapa orangnya Nabi? Ya Nabi dan para sahabatnya itulah awal. Kalau di akhir, Mahdi dan para sahabatnya itulah pemimpin akhir zaman itu tadi. Itulah orang akhir zaman yang bersamanya, karena mereka yang menjalani cerita akhir zaman itu. Jadi kalau kata Bapak tadi masalah berbaiat, itulah tanggung menanggung dia. Bisa tidak menanggung urusan perihal perkara dunianya, nanti kita bakal ditanggung urusan perihal di akhiratnya. Udah gitu tuh. Itu kata meyakini gitu. Itulah kita sudah jadi udah kesimpulannya semua. Mungkin ini waktu juga yang membatasi kita. Kita mau persiapan sholat subuh ya kan. Jadi Bang Aden nggak usah heran lagi. Memang kalau kita buat suatu pertemuan begini, saya memang bisanya pada malam-malam jam segini gitu. Udah mendekati waktu subuh, nanti kita sholat subuh, biarnya lebih ringan. Nggak apa-apa gitu. Kan nggak masalah ya kan? Nggak masalah Pak ya, menunggu lama ya. Oke lah ya, mungkin ceritanya sudah selesai, nggak ada lagi yang mau ditanyakan ya. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya ya. Oke, mungkin kita sudahi dulu. Semoga bermanfaat.
Mohon izin, mohon maaf apabila ada tingkah laku saya yang menyinggung. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah sabaqal mufarridun. Ayo, ya. Makasih Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.